Assalamualaikum Sobat Horor, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Kembali lagi sama gua Bucek di Sobat Horor. Dan kali ini sob, gua tuh akan membawakan sebuah cerita kiriman dari salah satu Sobat Horor yang sebut aja namanya Lina. Jadi Kak Lina ini, beliau itu hidup di sebuah desa yang ada di Kabupaten Kuningan, yang katanya nih, ini desa terkenal dengan desa yang cukup angker dengan menyimpan berbagai macam misteri. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Sobat Horor. Gas! Nama saya Lina. Aku adalah anak ketiga dari 8 bersaudara, hasil buah hati dari pasangan suami istri yang mempunyai usaha menengah ke atas. Aku, Lina, hidup di salah satu desa di Kabupaten Kuningan. Sebuah desa yang sangat asri, jauh dari polusi, dengan hamparan sawah yang hijau yang bisa menghipnotis siapa saja yang memandangnya. Akan tetapi, di balik semua itu, desa tersebut menyimpan banyak misteri. Dan ini kisah saya alami sendiri. Jadi cerita kita awali di tahun 1980 sob. Pada waktu itu, Kak Lina ini di sekitaran umur 10 tahun. 10 tahun. Nah, pada waktu itu, Kak Lina bersama kakaknya, yaitu Nelly. Sebut aja namanya Nelly ya. Nah, Nelly dan adiknya. Jadi Kak Lina ini punya adik yang namanya Anang. Nah, Anang ini pada waktu itu di sekitaran umur 7 bulan. Jadi saking sibuknya kedua orang tuanya ini merantau, bayinya, anaknya aja nih yang masih bayi itu sampai ditinggalin. Yang pada akhirnya Kak Lina dan Kak Nelly harus mengurus adiknya yang masih bayi. Nah, pada waktu itu si Anang yang masih bayi itu sekitaran umur 7 bulan dan itu lagi tidur. Ditidurin di salah satu kamar, yaitu kamar yang paling ujung. Dengan keadaan pada umumnya bayi lah dibedong gitu kan. Dibedong terus ditidurin di kamar. Sedangkan Kak Lina dan Kak Nelly itu sedang bermain di depan rumah. Tiba-tiba nih sob, waktu Kak Nelly dan Kak Lina sedang bermain asik di luar, itu terdengar suara tangisan bayi. Nah, sontak mereka punya pikiran dong, ini si Anang nangis. Akhirnya spontan Kak Lina dan Kak Nelly lari ke dalam rumah dan menuju ke kamar tempat si Anang tidur. Pas mereka sampai di kamar tersebut, mereka kaget sob. Kagetnya kenapa? Itu suara tangisan masih ada terdengar, tapi si Anang udah nggak ada di kasur. Mereka kaget, ya kan? Ini suaranya masih ada kok, si Anangnya nggak ada. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar mencari keberadaan si Anang. Terus mereka mencari dan akhirnya ketemu sob. Dan kalian pengen tahu si Anang ketemu di mana? Si Anang ketemu di bawah kolong ranjang sob. Lu bayangin sob, bayi umur 7 bulan, keadaan dia bedong, tidur di atas kasur, tiba-tiba ada di bawah kolong ranjang. Dan ranjangnya ini, pada umumnya lah, ranjang pada zaman dulu itu kan terbuat dari besi dan tinggi-tinggi biasanya. Nah, mereka berpikir nih si Anang mustahil dong, yang keberadaan di bedong masih bayi, ya kan, ditidurin di dekat tembok yang jauh ke pinggir ranjang. Tiba-tiba nih bocah ada di bawah kolong ranjang. Akhirnya mereka bergegas mengambil si Anang dari bawah kolong ranjang. Terus si Anang dibawa keluar rumah. Takutnya ini si Anang terjadi sesuatu yang lebih aneh dari itu lagi. Dan akhirnya setelah si Anang dibawa keluar, alhamdulillah itu nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Jadi ginilah, gua gambarin denah rumah Kak Lina itu seperti apa. Nih, lihat gambar nih. Nah, kalian fokus di kamar ujung yang gua buletin. Nah, itu apa? Itu di situ sering terjadi keanehan.
kembali kepada cerita. Setelah si Anang dibawa keluar rumah, aman semua, semuanya aman. Singkat cerita, datang waktu sore. Pada waktu itu, ini di hari yang sama ya, di hari yang sama. Jadi pada waktu itu Kak Lina itu sedang duduk di ruang tamu, Nah, ketika beliau lagi duduk, itu terdengar suara dengkuran. Suara dengkuran seperti orang lagi tidur. Itu suara keras. Itu berasal dari kamar ujung, sob. Dari kamar ujung. Nah, awalnya ini Kak Lina itu nggak punya pikiran aneh-aneh. Akhirnya apa? Akhirnya Kak Lina mencari kakaknya, Kak Nelly. Nah, setelah Kak Lina ketemu dengan Kak Nelly, nah Kak Lina nanya nih ke Kak Nelly, "Kak, itu Bapak datang kapan?" Kak Nelly menjawab dong, "Lah, Bapak kan sama Ibu masih di Jakarta, Lin. Tapi tadi Lina mendengar suara dengkuran, Kak. Dengkuran dari kamar ujung. Lina kira itu suara Bapak lagi tidur setelah capek perjalanan pulang ke rumah. Nggak ada, Lina. Bapak sama Ibu itu masih di Jakarta, belum pulang." "Bener, Kak. Tadi Lina dengar suara orang lagi mendengkur tidur. Cobalah kita lihat berdua." Tapi itu suara udah nggak kedengar ya. Suara dengkuran itu udah hilang. Akhirnya apa? Akhirnya dengan Kak Lina meyakinkan Kak Nelly bahwa tadi terdengar suara dengkuran yang dikira itu bapaknya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka berdua menuju ke kamar ujung tersebut. Dan pas nyampe ke kamar tersebut, yang tadi siang itu di kamar tersebut dipakai tidur sama si Anang. Pas mereka nyampe ke kamar tersebut, itu nggak ada siapa-siapa, sob. Yang tadi suara dengkuran yang dikira bapaknya lagi tidur, ternyata itu di kamar nggak ada siapa-siapa. Dalam kurung, kedua orang tuanya masih di Jakarta, belum pulang. Yang jadi pertanyaan, itu suara dengkuran dari mana asalnya, sob? Akhirnya apa? Pas mereka sampai di kamar, nggak ada orang satupun di itu kamar. Kak Lina kaget dong. Terus yang tadi mendengkur tidur siapa? Singkat cerita, malam tiba nih, sob. Kak Nelly dan Kak Lina seperti biasalah tidur, dan tidur itu di kamar paling depan. Di kamar paling depan, dan si Anang itu ditidurin di ayunan bayi seperti biasa, ada ayunan bayi. Nah, sedang nyenyaknya tidur, tiba-tiba Kak Nelly terbangun. Kenapa terbangun? Karena Kak Nelly merasa itu ranjang yang beliau tidurin itu merasa tergoyang-goyang, seperti ada yang ngegoyangin. Akhirnya apa? Akhirnya Kak Nelly terbangun. Akhirnya beliau ngebangunin Kak Lina. "Lin, bangun, Lin. Ada apa sih, Kak? Kamu itu kalau lagi tidur jangan goyang-goyang, kenapa?" "Lah, perasaan Lina nggak goyang-goyang deh, seperti biasa. Terus ini tadi ranjang tiba-tiba goyang, kenapa ya digoyang-goyangin?" Akhirnya mereka lagi berbincang-bincang, itu ranjang, sob. Ranjang tiba-tiba goyang lagi. Dalam keadaan mereka sedang sadar, bangun dari tidurnya. Jadi Kak Lina dan Kak Nelly sedang terbangun sambil berbincang-bincang. Itu kasur tiba-tiba goyang sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya mereka teriak dong, ketakutan. Ini kok kenapa kasur tiba-tiba goyang sendiri? Teriak, bet. Akhirnya kasur diem. Kasur berhenti, tapi keanehan nggak sampai di situ, sob. Tiba-tiba ketika mereka sedang ketakutan, ini tiba-tiba di luar jendela itu terdengar suara mendengkur lagi. Seperti ada orang yang sedang tidur. Dengkuran keras. Ini Kak Lina dan Kak Nelly mendengar dua-duanya, mendengar suara dengkuran tersebut. Nah, akhirnya apa? Kak Lina, adiknya Kak Nelly, itu meminta kepada kakaknya untuk mengintip keluar kamar dari jendela. Nggak mau dong Kak Nelly. Kenapa? Karena dia takut ada sesuatu yang mengerikan di balik jendela tersebut. Nah, akhirnya gimana? Mereka cuma bisa mendengarkan itu suara, pokoknya itu suara dengkuran lama terdengar oleh mereka. Terus tiba-tiba itu suara hilang, entah kemana. Nggak lama kemudian mereka kira itu gangguan cukup sampai di sana, tapi tiba-tiba, sob, terdengarlah suara yang lain. Itu seperti suara sesuatu yang terbang, tapi itu sesuatu itu kayaknya besar, nggak kecil. Karena apa? Karena suara kepakan sayap itu seperti makhluk yang besar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dengan gangguan dan teror yang bertubi-tubi,
Akhirnya Kak Lina dan Kak Nelly, mereka berdua langsung tiduran. Dan akhirnya setelah mereka memaksakan diri untuk tidur, akhirnya mereka berdua tidur sob. Nyenyak kembali, dan alhamdulillah gangguan tidak datang lagi.